Hai teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya, Pandu Median Pratama. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang konjungsi dalam teks laporan hasil observasi. Mari kita belajar. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu konjungsi dan kenapa sih kok harus ada konjungsi di dalam teks laporan hasil observasi? Nah, konjungsi sendiri adalah kata penghubung. Kita sudah belajar masalah konjungsi pada pembelajaran di SMP. Dan kita akan membawa konjungsi dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Dan di dalam teks laporan hasil observasi, penulis harus menghubungkan temuannya menjadi satu rangkaian yang logis. Oleh karena itu, keberadaan konjungsi dalam teks laporan hasil observasi untuk menghubungkan satu argumentasi dengan argumentasi yang lain harus ada. Jadi konjungsi ini wajib ya teman-teman kalau di dalam teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat dua kalimat berikut ini. Kalimat pertama berbunyi kata melompat dan kalimat yang kedua berbunyi kata memiliki kaki belakang yang lebih panjang. Jika kita tidak menggunakan kata hubung atau konjungsi di dalam dua kalimat ini, maka seolah-olah antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua tidak memiliki keterikatan, sehingga kita membutuhkan yang namanya konjungsi. Yuk kita satukan dua kalimat ini menggunakan satu konjungsi. Kata melompat dengan kaki belakangnya yang lebih panjang. Nah, dari dua kalimat yang sudah dicontohkan tadi di awal dan kita jadikan satu kesatuan dengan memanfaatkan konjungsi dengan, nah, kalimat ini menjadi lebih baik, menjadi lebih menyatu antara satu argumentasi dengan argumentasi yang lain, yaitu argumentasi tentang kata melompat dan argumentasi tentang kaki kata yang lebih panjang pada bagian belakangnya. Nah, kenapa sih kok kita harus menggunakan konjungsi di dalam kalimat, di dalam teks laporan hasil observasi? Sebetulnya konjungsi ini memiliki fungsi, yaitu menghubungkan antar klausa atau antar kalimat. Bahkan antar paragraf pun juga bisa karena ada konjungsi. Tujuannya adalah agar susunan kalimat atau paragraf di dalam teks laporan hasil observasi menjadi lebih padu atau menjadi lebih menyatu tanpa ada jarak dan saling berkesinambungan. Kalau kita berbicara tentang konjungsi, jenis-jenisnya ada banyak sebetulnya, tapi untuk teks laporan hasil observasi, kita hanya perlu mengetahui dua jenis konjungsi saja. Yang pertama adalah konjungsi antar klausa, dan yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Apa itu konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat? Konjungsi antar klausa adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan klausa menjadi satu kalimat. Artinya, ada dua atau lebih klausa yang hendak dihubungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan konjungsi ini. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang masih berkaitan atau berhubungan secara idenya. Artinya, fungsi dari konjungsi ini adalah membuat kalimat pertama dengan kalimat berikutnya lebih mudah dipahami dan saling berikat atau saling terkait seperti itu. Nah, contoh-contoh dari konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat itu seperti apa saja sih penandanya? Yuk kita lihat pada slide selanjutnya. Untuk konjungsi antar klausa, itu bisa kita tandai dengan beberapa penanda atau ciri-ciri sebagai berikut. Jadi kalau teman-teman menjumpai kata dan, atau, tetapi, baik maupun, andaikan, jika, agar, dengan, bahwa, dan seperti, itu bisa ditandai sebagai konjungsi antar klausa. Sedangkan konjungsi antar kalimat bisa ditandai dengan beberapa penanda atau ciri-ciri, yaitu seperti kalimat yang diawali dengan kata akibatnya, sebaliknya,
kemudian, sebenarnya, bahkan, akan tetapi, biarpun begitu. Nah, pasti kita sering menjumpai kalimat-kalimat yang ditandai dengan atau diawali dengan kata-kata seperti itu, bukan? Nah, itu sebetulnya adalah konjungsi. Pasti di dalam teks laporan hasil observasi, kita akan dengan mudah sekali menjumpai beberapa kata hubung atau konjungsi seperti tadi ya, yang sudah disebutkan, ada dan, atau, tetapi, baik, meskipun, dan sebagainya, lalu ada akibatnya, sebaliknya, kemudian, dan seterusnya. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa, oh ternyata konjungsi memang perlu, memang sangat penting di dalam teks laporan hasil observasi untuk saling mengikat atau saling menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain supaya argumentasinya saling berkesinambungan. Nah, seperti itulah teman-teman penjelasan atau pembelajaran kita kali ini tentang konjungsi di dalam teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa pada pembelajaran